Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami pagi hari ini. Tentu masih di kabar Persada akhir pekan. Masih menempatkan saya Ahmad Fauzan dan juga Miftah Firdaus pagi hari ini. Seperti yang sudah kita janjikan, kita akan segera terhubung dengan Bapak Agus Haryono. Beliau adalah Direktur Bina Potensi Basarnas Pusat. Karena kita akan membahas sesuai dengan tema, yaitu kesiapsiagaan bencana, kuatkan kekompakan potensi SAR di Indonesia. Tentunya, saudaraku pendengar Persada FM dan radio jaringan, pekan ini kita peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Bagaimana perspektif Bapak Agus, Direktur Bina Potensi Basarnas Pusat, melihat kekompakan SAR di Indonesia dalam mempersiapkan diri membantu masyarakat jika terjadi bencana. Ya. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Mas Fauzan, Mas. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Persada FM. Ya, kabar baik dan sehat Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Saat ini berada Mas berdua dan semuanya sehat. Alhamdulillah Amin. sehat juga insya Allah. sehat selalu, Ya. insya Allah selalu waspada nanti. Kita akan mencoba mengetahui, Bapak bisa disampaikan kepada para pendengar ini terkait dengan pekan ini ternyata ada Hari Kesiapsiagaan Bencana. Ini saya baru tahu. Ya. Ini setiap hari apa diperingati? Setiap tanggal berapa diperingati? Ya, jadi Hari Kesiapsiagaan Bencana itu diperingati setiap tanggal 26 April, Mas. Oh, 26 April. 26 April kemarin berarti ya. Kemarin. Ya, dan itu nanti kan dikoordinasikan oleh BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oh, begitu. Selaku instansi pemerintah yang memang mempunyai otoritas untuk Tentang itu gitu ya. memastikan ya, penanggulangan bencana. Kami dari Basarnas tentunya selama ini juga turut mendukung Iya, ini dalam tahap-tahap tanggap darurat. Makanya kami juga selalu terlibat dalam mendukung peringatan hari Kesiapsiagaan bencana begitu ya. ini sudah lama ya ditetapkan oleh pemerintah untuk tanggal 26 April itu sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana begitu. Ya, betul. Ya, jadi tiap tahun memang sudah diperingati. Ya, Iya. Kemudian berkaitan dengan itu Bapak, terkait dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini, melihat seluruh potensi SAR gitu yang ada di Indonesia, bagaimana ini pendapat Bapak sampai saat ini? Sekompak apa sih begitu ya? Dan sesiap apa sih sebenarnya begitu? Ya. Jadi untuk kesiapan Basarnas beserta seluruh potensi SAR yang ada di Indonesia. Dalam mendukung penanggulangan bencana. Ini tentunya kesiapan kami tidak perlu diragukan lagi. Basarnas beserta seluruh potensi SAR kapanpun 24 jam siap untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Khususnya kalau kami tentunya dari Basarnas dan para potensi SAR itu kita selalu siaga setiap saat apabila diperlukan tindakan-tindakan ataupun aksi-aksi pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga yang terdampak akibat bencana secara quick action, satu jiwa satu rasa. Jadi siap selamat kita semua. Ya, jadi memang siap dan selalu kompak gitu ya sampai saat ini. Karena memang potensi SAR ini tersebar di seluruh Indonesia, Di seluruh luar biasa Indonesia, begitu ya. Ya, betul. Jadi kami ini kan di setiap kantor SAR di wilayah di daerah itu semuanya mempunyai potensi-potensi SAR yang kami bina, diberikan pelatihan, kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga setiap saat diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Basarnas, khususnya pada saat operasi SAR, teman-teman potensi ini semuanya siap untuk mendukung tugas-tugas kemanusiaan. Iya. Kalau secara susunan, kita juga ingin mengetahui Pak, misalnya ada SAR pusat misalnya, ya. Kemudian di tingkat provinsi itu
dinamakan apa? Kantor SAR Mas namanya. Kantor SAR. Kantor Pencarian dan Pertolongan. Kalau sekarang kan kita tidak boleh menggunakan istilah asing, search and rescue. Jadi kalau begitu di daerah sekarang. itu kita sebutnya Kantor Pencarian dan Pertolongan. Namun juga kalau kami sebut Basarnas atau Badan SAR Nasional atau Kantor SAR pun tidak ada masalah. Tidak masalah. Iya, Kantor SAR tingkat provinsi search and rescue atau SAR semuanya sudah familiar. sudah paham begitu ya. Berarti tingkat provinsi ada, kemudian tingkat kota dan kabupaten juga ada, Pak? Kita memang saat ini untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan masih kebanyakan di tingkat provinsi. Oh, tingkat meskipun ada provinsi. juga di tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan begitu. untuk di tingkat kabupaten kota kita juga ada pos-pos SAR. Kalau untuk kantor SAR-nya ada 43 di seluruh Indonesia. 43 kantor Iya, 43. pencarian dan pertolongan. Ya, kemudian juga didukung dengan pos-pos SAR maupun unit siaga SAR di masing-masing kantor itu. Memang kalau dari jumlah kita masih terbatas, tapi itu tadi karena kita didukung oleh potensi SAR baik dari unsur kementerian lembaga, dari TNI Polri, pemerintah daerah, teman-teman relawan gitu ya. Relawan, ormas, akademisi, kemudian juga termasuk teman-teman dari media tentunya. Maka dari itu kita meskipun jumlahnya terbatas baik personil maupun sarana prasarana, kita tidak khawatir untuk apabila terjadi bencana. Kita seluruh kekuatan SAR yang ada di tanah air ini siap untuk memberikan pelayanan pencarian pertolongan. Apakah ini juga menjadi latar belakang orang Indonesia itu mudah menolong begitu, Pak? Ya, suka menolong gitu Betul, Mas. Memang itulah salah satu kelebihan dari masyarakat kita ya, karakteristik masyarakat kita, budaya masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa, luhur, bagus. Kita memang terbiasa untuk sifat menolong itu sangat besar. Dari sifat gotong royong itu juga salah satunya adalah keinginan ataupun kesadaran untuk menolong sesama ini sangat besar di masyarakat kita. Sehingga setiap ada kejadian bencana maupun kecelakaan, tanpa diminta pun ini masyarakat itu akan berbondong-bondong, Mas, akan ikut secara langsung begitu ya. Secara langsung terjun membantu mencari dan menyelamatkan para korban. Ini satu nilai plus. Namun tentunya kami dari Basarnas selaku instansi pemerintah yang diberikan otoritas untuk mengkoordinasikan operasi SAR, kami melihat memang tugas-tugas SAR ini kan bukan tugas-tugas yang aman dalam arti harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Karena kalau tidak ini kan berbahaya juga kalau kita nanti ikut di garis depan sebagai tim rescue tanpa dibekali pengetahuan dan keterampilan kemampuan yang memadai, nanti malah repot ya. Bisa menjadi bumerang. Iya betul, itu nanti kita bisa menjadi korban. Malah jadi korban begitu. Ya, betul, sehingga kami dari Basarnas berupaya tentunya juga dibantu oleh seluruh potensi bagaimana bisa menyiapkan masyarakat khususnya teman-teman potensi SAR ini agar betul-betul bisa kompeten, terlatih pada saat ikut membantu penanganan operasi SAR gitu ya. Ya berarti sudah ada pelatihan-pelatihan ya, kemudian juga mengeluarkan sertifikasi tertentu ya, Pak ya. Terkait dengan bidangnya. Sesuai dengan bidangnya. Bidang kemampuannya gitu ya. Betul. Ada yang di air gitu. Begini, Mas, kalau untuk membantu operasi SAR sebenarnya kan tidak semuanya harus menjadi tim rescue ya di garis depan. Banyak hal yang bisa diberikan, bantuan yang bisa diberikan oleh rekan-rekan potensi SAR itu ketika membantu penanganan bencana di lapangan. Bisa dari sisi komunikasinya, kemudian dari sisi logistik kesehatan, kemudian juga jaringan, BBM. Itu kan sering nih pada saat terjadi gempa ataupun gempa bencana yang cukup besar itu biasanya jaringan listrik mati, jaringan komunikasi terganggu. Itu juga kami membutuhkan itu bantuan-bantuan dari Telkom, dari operator komunikasi, dari Pertamina dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membantu operasi SAR di lapangan sebenarnya banyak hal yang bisa diberikan sesuai dengan itu tadi
kapasitas masing-masing. Namun untuk menjadi tim rescue memang harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan pencarian dan pertolongan. Maka dari itu kami dari Basarnas mempunyai program pelatihan potensi SAR. Ini bisa diikuti oleh seluruh unsur masyarakat, tentunya juga yang kalau untuk menjadi tim rescue tenaga yang terlatih, yang kompeten, ini untuk ikut pelatihan Basarnas juga nanti kami seleksi karena juga dibutuhkan untuk persyaratan kebugaran tubuhnya, fisiknya, kemudian juga kemampuan-kemampuan lain. Tapi itu tadi untuk tenaga-tenaga inti yang nanti kita siapkan sebagai tim rescue. Namun demikian, kalau untuk tenaga-tenaga bantuan dari masyarakat, kami juga ada program-program untuk pemberdayaan masyarakat, di mana kita menyiapkan masyarakat itu juga bisa menjadi masyarakat yang mandiri SAR, betul. Jadi mampu melaksanakan evakuasi mandiri pada saat terjadi kondisi darurat bencana. Nah, karena kalau menunggu tim SAR datang ini kan posisinya belum tentu dekat. Jadi membutuhkan waktu gitu ya. Upaya preventif, upaya-upaya promotif preventif ini kita siapkan juga ke masyarakat, kita didik juga minimal kalau terjadi kondisi darurat masyarakat bisa menyelamatkan diri sendiri, kemudian menolong orang-orang di sekitarnya sambil menunggu tim SAR datang ke lokasi. Jadi makanya program-program kami itu dibagi dua. Ada yang memang program pelatihan potensi yang kita siapkan untuk menjadi tim rescue, membantu Basarnas di garis depan. Ada juga yang program-program kita itu pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat siap selamat tadi, bersinergi dengan BNPB, BPBD, dengan TNI, Polri dan juga unsur-unsur pemerintah yang lain, termasuk dari teman-teman swasta juga ya yang terlibat semuanya, LSM dan lain sebagainya. Ya, kemudian terkait dengan hari kesiapsiagaan bencana kemarin, seremonial bersama BNPB dan lainnya itu bagaimana Pak perjalanannya? Ada acara begitu khusus gitu Pak? Ya, kemarin kan seperti kita ketahui peringatan hari kesiapsiagaan bencana itu dipusatkan di Kota Padang ya kemarin tanggal 26 April. Yang dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Koordinator, Pak Menko PMK, dan juga Pak Kepala BNPB beserta seluruh unsur yang terlibat, elemen yang tergabung dalam penanganan bencana, termasuk juga dihadiri oleh Kepala Kantor SAR Padang dan selaku perwakilan Basarnas di Provinsi Sumatera Barat. Jadi itu bentuk sinergitas kita, Mas, dalam menyiapkan, membantu pemerintah khususnya BNPB dalam mengantisipasi penanggulangan bencana yang mungkin terjadi. Karena kan penanggulangan bencana ini kan tidak bisa dilaksanakan oleh satu otoritas ya, satu pihak, harus sinergi, harus kolaboratif. Makanya itu tadi kerjasama pentahelik, kolaborasi pentahelik antara pemerintah dalam ini kementerian lembaga, TNI, Polri, dari unsur swasta, pelaku usaha, kemudian juga dari akademisi, masyarakat, termasuk teman-teman relawan SAR, dari media ini kan itu kemarin tercermin ya dalam peringatan hari kesiapsiagaan bencana. Karena juga puncaknya adalah diadakan simulasi penanggulangan bencana. Yang ini mencerminkan bagaimana kesiapan seluruh unsur tadi di bawah koordinasi BNPB. Kita siap selamat apabila terjadi kondisi-kondisi kedaruratan. Dan kami dari Basarnas tentunya yang ditunjuk sebagai koordinator di klaster SAR, di klaster pencarian dan pertolongan juga siap untuk memainkan peran kami bersama-sama seluruh potensi SAR dalam tahap darurat bencana, khususnya dalam upaya-upaya melaksanakan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Demikian, Mas. Kalau jumlah potensi SAR seluruh Indonesia itu terdeteksi berapa unit, Pak? Unitnya. Kalau untuk potensi yang terlatih dalam arti yang kami sudah berikan pelatihan-pelatihan SAR sesuai dengan standar kurikulum silabus Basarnas, saat ini ada sekitar 21 ribuan. 21 ribuan di seluruh Indonesia ini Bapak ya?
seluruh Indonesia. Dan itu yang sudah yang kompeten dalam arti sudah diberikan uji kompetensi. Karena kalau di Basarnas memang kami punya standar yang ketat dalam hal untuk ikut dalam operasi SAR ini. Jadi setelah potensi-potensi teman-teman ini kita berikan pelatihan SAR, itu juga nanti diadakan uji kompetensi. Oh, jadi ada apa? Betul-betul kompeten, ya sudah punya sertifikasi. Tersertifikasi di Basarnas. Tersertifikasi ya bahasanya. 21.000 yang kita terlatih itu ada 6.000-an yang sudah memenuhi persyaratan yang kita anggap kompeten. Kompeten tersertifikasi begitu ya. Atau mungkin dengan bahasa legal dan tidak legal itu ada nggak sih kalau di istilah potensi SAR begitu? Oh, ini potensi SAR yang belum terlegitimasi misalkan begitu atau belum gitu. Ini bagaimana? Ya, jadi kalau kita tidak sampai masalah legal dan tidak legal gitu ya. Kita kalau untuk kemanusiaan, membantu tugas kemanusiaan ini kan sebenarnya semua orang kan kita memiliki hak untuk membantu. Ya, betul. Mari kita sama-sama. Cuma karena itu tadi untuk tugas-tugas SAR ini tugas-tugas yang resikonya tinggi, maka dari itu ya tentunya kita juga harus selektif ketika di lapangan. Jadi bukan masalah legal tidak legal, tapi masalah kompeten atau tidak kompeten. Oh iya, lebih ke itu artinya. Iya, jangan sampai nanti justru karena semangat empati kita yang demikian besar, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan dan skill yang cukup. Nanti ketika membantu di lapangan masih jadi korban kan? Karena ini tentunya kita tidak inginkan. Tidak diinginkan. Kenapa pelatihan-pelatihan pemberian kompetensi ini kita berikan ke rekan-rekan potensi SAR itu tujuannya adalah untuk di samping pelaksanaan tugas pencarian penyelamatan ini efektif, kemudian mampu menyelamatkan korban sebanyak mungkin juga untuk keselamatan semuanya ya, termasuk tim rescue itu sendiri. Maka dari itu ketika melaksanakan operasi SAR di lapangan, SAR Mission Coordinator di pos-pos SAR gabungan ini biasanya juga akan melihat. Nanti akan dilihat teman-teman yang sudah terlatih ini kan kelihatan juga ya. Sudah kelihatan ya, nanti ada ID card-nya dan lain sebagainya. Itu yang kita nanti akan tempatkan di garis terdepan. Begitu. Ya, nanti yang teman-teman yang belum terlatih dalam arti tapi semangat membantu tetap kita berikan porsi, bisa ada membantu porsinya tugas gitu ya. di logistik dan lain sebagainya. Jadi itu tujuannya pemberian pelatihan-pelatihan ataupun kita kelompokkan mana yang kompeten, yang terlatih dan mana yang belum. Jadi semuanya bisa membantu prinsipnya, cuma untuk menjadi tim rescuer di garis paling depan itu harus memiliki kompetensi. Bagi tugas ya Pak. Bagi tugas gitu ya. Bagi tugas. Karena setiap ada peristiwa tentu ada pos-posnya masing-masing gitu ya. Dan ini disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Pasti ada poskonya. Ya, ada betul. posko SAR gabungan. Nanti yang dikoordinasikan oleh SAR Mission Coordinator. Ini tergantung ya kan, kalau operasi-operasi yang bencana ini SAR Mission Coordinator ini dijabat oleh kepala kantor SAR setempat. Namun juga bisa dengan satu kondisi, satu situasi bisa juga dilimpahkan kepada pejabat-pejabat lain ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan di bidang pengkoordinasian dan kemampuan komando dan pengendalian dalam operasi di lapangan. Ya, kemudian Pak, terkait dengan Indonesia ini kan rawan bencana karena kepulauan dan lain sebagainya ya. Nah, apa yang sebenarnya perlu dipersiapkan bagi masyarakat? Kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat, musim penghujan, musim kemarau, ada kemungkinan bencana itu. Di masing-masing musim ini ada potensi ada gitu potensi muncul bencana tersebut. Memang itu tidak kita kehendaki, tapi kalau kewaspadaan itu kan harus juga gitu Pak. Apa pesan untuk masyarakat? Ya, betul Mas. Jadi kita paham ya, kita sadar memang negara kita ini sering disebut supermarket bencana ya. Mau musim apapun ada potensi potensinya, terjadinya bencana itu ada. Ketika musim hujan, maka bencana-bencana hidrometeorologis ya kan, banjir, tanah longsor, gelombang tinggi itu juga mengancam. Kemudian musim kemarau ada karhutla, kebakaran hutan, dan juga bencana-bencana lain yang belum lagi bencana geologis ya.
erupsi gempa bumi, tsunami, kemudian erupsi berapi, banyak sekali memang ancaman bencana di negara kita. Maka dari itu ya memang diperlukan kesiapan dari seluruh unsur masyarakat, tidak hanya dari unsur pemerintah, tidak hanya dari Basarnas, BNPB, TNI Polri maupun pemerintah daerah, namun juga tentunya kesiapan ini juga harus ada di masyarakat. Maka dari itu kami dari pemerintah juga bersama-sama kita bagaimana menyiapkan program-program untuk siap selamat ini ya kepada masyarakat. Ada program-program promotif bagaimana menyiapkan masyarakat ini. Kalau kami dari sisi dari Basarnas tentunya dari sisi search and rescue ya, dari sisi SAR dan keselamatan kami punya program-program promotif bagaimana menyiapkan masyarakat ini itu tadi mampu menyelamatkan diri sendiri, mampu melaksanakan evakuasi mandiri ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Sehingga kita berikan pelatihan-pelatihan dasar, kemampuan dasar, pengetahuan dasar, masalah keselamatan, masalah bagaimana penyelamatan diri dasar, sehingga ketika terjadi sesuatu, masyarakat bisa menyelamatkan diri sendiri, bisa membantu orang-orang di sekitarnya untuk menyelamatkan diri sambil nanti menunggu bantuan datang. Karena seringkali ketika terjadi sebuah bencana ini kan posisi tim SAR ini belum tentu posisinya dekat. Kami perlu waktu untuk sampai di lokasi, sehingga pada saat-saat kritis ini masyarakat harus bisa mampu menyelamatkan diri sendiri sambil menunggu tim SAR datang. Maka dari itu kita laksanakan program-program pemberdayaan, kemudian juga kita berikan juga bersama-sama dengan seluruh unsur, kita berikan program-program preventif bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk sadar bencana, tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan ketika terjadi misalnya hujan lebat, seperti hal yang sederhana, tidak membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon sembarangan. Ini kan salah satu bagian mencegah yang nanti itu bisa berpengaruh terhadap keselamatan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belum lagi nanti kita juga secara sistem juga bisa menyiapkan rencana kontingensi bersama-sama dengan seluruh unsur pemerintah daerah, dengan TNI Polri, dengan teman-teman relawan, dengan semua unsur yang terlibat. Kita bikin rencana kontingensi bersama untuk mengidentifikasi potensi-potensi ancaman di daerah tersebut, apa saja, apa yang harus kita lakukan bersama-sama, bagaimana peran masing-masing, kemudian bagaimana koordinasinya, dan ini kita simulasikan, kita adakan latihan bersama, sehingga ketika terjadi kondisi darurat, kita harapkan seluruh unsur masyarakat ini sudah siap. Begitu. Maka dari itu kantor-kantor tadi sudah mempunyai juga rencana kontingensi, yang ini kita simulasikan bersama-sama dengan seluruh stakeholder ataupun potensi SAR yang ada tadi. Ini salah satu bentuk kesiapan. Jadi tidak hanya dari unsur pemerintah ataupun dari lembaga swasta, juga dari akademisi, dari kalangan kampus, kita juga bersama-sama mendapatkan banyak masukan terkait dengan penanganan SAR dan keselamatan dalam kebencanaan. Namun juga dari masyarakat juga kita siapkan. Sehingga ini ketika terjadi bencana, semuanya sudah siap untuk selamat. Kalau kami dibaca dengan prinsip make action, satu jiwa satu rasa tadi. Baik, luar biasa ini Bapak edukasi pagi hari ini, benar-benar bermanfaat sekali gitu ya. Untuk saudara-saudara kita semuanya di hari kesiapsiagaan bencana begitu ya. Baik. Terima kasih Bapak informasinya. Salam untuk teman-teman Basarnas. Insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kolaborasi lagi gitu ya. Mengedukasi kembali ke masyarakat begitu. Mudah-mudahan kita tetap aman, selamat dan sejahtera. Amin. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini.
pendengar, luar biasa begitu ya. Itu tadi ya sebuah edukasi baru bagi kita semuanya. Ternyata kepulauan kita itu di Indonesia memang rawan bencana. Jadi harus ditunjang dengan kemampuan kita untuk mengantisipasi. Dalam artian ya mencoba untuk terus waspada. Kalau terjadi bencana kita sudah siap dengan segala sesuatunya. Kemudian tadi dari Basarnas siap untuk mengedukasi. Baiklah, pendengar di manapun Anda berada, masih ada satu segmen, dua nanti yang jelas ya. Masih ada 2 segmen, kita jeda terlebih lantas, dahulu. ya. Pastikan Anda terus bersama kami dalam Kabar Persada akhir pekan.